Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat malam, Bapak. Di sini izin kami dari kelompok 2 eh, akan membahas hasil diskusi kami mengenai pengukuran faktor bahaya di tempat kerja. Next. Nah, berikut adalah anggota kelompok kedua, yaitu ada Sinta Lutfia Mutaharoh, Ega Pratiwi, Ahmad Zainun, Tessa Manurung, Theo Anderson, Amelia Dian Salsabila Putri, CH Juan Karis Pradipta, Geraldo Aloysius, Randy Prayoga, Desti Fitria, Sakira Dwi Setiawati, dan Joshua Fernando. Next. Baik, yang pertama yaitu definisi. Faktor bahaya di tempat kerja merupakan segala kondisi yang berpotensi menyebabkan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja. Bahaya ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk faktor fisik seperti peralatan berat atau kondisi lingkungan yang tidak aman. Identifikasi dan pengelolaan bahaya di tempat kerja sangat penting untuk mencegah kecelakaan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi semua karyawan. Secara umum, faktor bahaya di tempat kerja dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu: satu, faktor bahaya fisika; dua, faktor bahaya kimia; tiga, faktor bahaya biologi; empat, faktor bahaya ergonomi; dan yang kelima, faktor bahaya psikologis. Nah, berikut adalah mengenai persyaratan K3 lingkungan kerja, di mana pengusaha dan pengurus wajib melaksanakan syarat-syarat K3 lingkungan kerja. Eh, yang pertama itu ada pengendalian faktor fisika dan faktor kimia agar berada di bawah NAB. Yang kedua, pengendalian faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologi kerja agar memenuhi standar. Yang ketiga, penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana higienis di tempat kerja yang bersih dan sehat. Dan yang terakhir, penyediaan personil ketiga yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang lingkungan kerja. Adapun tujuan pelaksanaan syarat-syarat ketiga adalah untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman dalam rangka mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Next. Berikut mengenai kegiatan pelaksanaan syarat-syarat K3 lingkungan kerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja meliputi aspek fisika, kimia, ergonomi, dan psikologi. Yang kedua, penerapan higienis dan sanitasi meliputi bangunan tempat kerja, fasilitas kebersihan, kebutuhan udara, dan tata laksana rumah tanggaan. Pengukuran lingkungan kerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pajanan faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi terhadap tenaga kerja. Nah, pengendalian lingkungan kerja itu dilakukan agar satu, tingkat pajanan faktor fisika dan faktor kimia berada di bawah NAB. Yang kedua, penerapan faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologi itu memenuhi standar. Next. Nah, berikut ada 5 upaya pengendalian lingkungan yang sesuai dengan hierarki. Yang pertama, upaya eliminasi, yang merupakan upaya untuk menghilangkan sumber potensi bahaya yang berasal dari bahan, proses, operasi, atau peralatan. Yang kedua, ada substitusi, yang merupakan upaya untuk mengganti bahan, proses, operasi, atau peralatan dari yang berbahaya menjadi tidak berbahaya. Yang ketiga, ada upaya rekayasa teknis, yang merupakan upaya untuk memisahkan sumber bahaya dari tenaga kerja dengan memasang sistem pengaman pada alat mesin dan atau area kerja. Yang keempat itu upaya administratif yang merupakan upaya pengendalian dari sisi tenaga kerja agar dapat melakukan pekerjaan secara aman. Dan yang terakhir yaitu penggunaan alat pelindung diri yang merupakan upaya penggunaan alat yang berfungsi untuk mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari sumber bahaya. Lalu di sini ada pengendalian faktor. Yang pertama,
Pengendalian faktor secara fisika. Faktor fisika adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang bersifat fisika, disebabkan oleh pengguna mesin, peralatan, bahan, dan kondisi lingkungan di sekitar tempat kerja yang dapat menyebabkan gangguan dan penyakit akibat kerja pada tenaga kerja, meliputi iklim kerja, kebisingan, getaran, radiasi gelombang mikro, radiasi ultraviolet, radiasi medan magnet statis, udara, dan pencahayaan. Sesuai Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja, pengusaha dan atau pengurus wajib melaksanakan pengendalian faktor fisika agar berada di bawah NAB. Apa sih itu NAB? NAB itu adalah nilai ambang batas atau threshold limit value adalah standar faktor bahaya di tempat kerja sebagai kadar atau intensitas rata-rata tertimbang waktu yang dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Lalu di sini ada jenis-jenis faktor fisika. Yang pertama ada iklim kerja. Hasil perpaduan antar suhu, kelembapan, kecepatan gerakan udara, dan panas radiasi dengan tingkat pengeluaran panas dari tubuh tenaga kerja sebagai akibat pekerjaannya meliputi tekanan panas dan dingin. Yang kedua ada kebisingan, semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Yang ketiga, getaran, gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukan keseimbangannya. Yang kelima adalah gelombang radio. Gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 30 kHz sampai 300 GHz. Yang keempat ada sinar ultraviolet, sinar atau radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 180 nanometer sampai 400 nanometer. Yang kelima, yang keenam, medan magnet statis, suatu medan atau area yang ditimbulkan oleh pergerakan arus listrik. Yang ketujuh ada tekanan udara, suatu tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Tenaga yang menggerakkan massa udara tersebut menekan searah gaya gravitasi bumi. Dan yang ke-8, pencahayaan, sesuatu yang memberikan terang atau sinar yang menerangi meliputi pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Selanjutnya, terdapat faktor kimia. Pengendalian faktor kimia merupakan upaya sistematis untuk mencegah atau mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh paparan bahan kimia berbahaya terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini sangat penting mengingat banyaknya industri yang menggunakan bahan kimia dalam proses produksinya. Paparan bahan kimia berbahaya dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari iritasi kulit dan mata, gangguan pernapasan, hingga penyakit kronis seperti kanker. Oleh karena itu, pengendalian faktor kinerja kimia menjadi salah satu aspek penting dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Berikut ini adalah jenis-jenis bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Yang pertama itu ada asbestos. Asbestos atau asbes adalah bahan kimia berbahaya yang dapat menyebabkan kanker paru-paru, mesotelioma, serta asbestosis. Paparan asbes terjadi melalui inhalasi serat-seratnya, terutama dalam industri konstruksi dan pertambangan. Yang kedua adalah soda kaustik atau natrium hidroksida. Soda kaustik adalah bahan korosif yang dapat menyebabkan iritasi parah pada kulit dan kerusakan mata. Bahan ini sering digunakan dalam membersihkan dan pengelolaan di berbagai industri. Yang ketiga adalah benzen atau benzena, adalah zat karsin karsinogenik yang sering ditemukan dalam industri kimia dan minyak. Pajanan benzen dapat terjadi melalui inhalasi atau kontak kulit dan berpotensi menyebabkan leukemia serta gangguan sistem reproduksi.
Yang terakhir ada gas beracun. Beberapa gas beracun seperti karbon monoksida, amonia, dan klorin juga merupakan bahan kimia yang berbahaya yang dapat menyebabkan keracunan akut atau atau kronis tergantung pada tingkat pajanannya. Selanjutnya, selanjutnya ada metode pengendalian faktor kimia. Yang pertama ada pengendalian teknik, yaitu mengganti bahan kimia berbahaya dengan bahan yang lebih aman. Yang kedua, membungkus bahan kimia berbahaya dalam wadah tertutup, menyediakan sistem ventilasi yang baik untuk mengurangi konsentrasi bahan kimia di udara, memisahkan area kerja untuk aktivitas yang beresiko tinggi. Yang kedua, ada pengendalian administratif, yaitu menyediakan prosedur kerja yang jelas dan mudah dipahami oleh pekerja, memberikan pelatihan kepada pekerja tentang bahaya bahan kimia dan mengendalikannya, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk pekerja yang terpapar bahan kimia, menetapkan izin kerja untuk aktivitas yang beresiko tinggi. Kemudian ada alat pelindung diri atau APD, respirator untuk melindungi saluran pernapasan dari paparan uap atau debu berbahaya. Sarung tangan untuk melindungi kulit tangan dari kontak langsung dengan bahan kimia. Kacamata safety untuk melindungi mata dari percikan atau paparan bahaya kimia. Jas lab untuk melindungi kulit tubuh dari percikan bahan kimia. Kemudian ada langkah-langkah pengendalian faktor kimia, yaitu identifikasi bahaya. Mengenali jenis bahaya kimia yang digunakan, sifat bahaya, dan potensi resiko yang ditimbulkan. Penilaian resiko meningkatkan tingkat resiko yang dihadapi pekerja berdasarkan frekuensi paparan, durasi paparan, dan konsentrasi bahan kimia. Selanjutnya ada pengendalian resiko, yaitu menerapkan langkah-langkah pengendalian yang sesuai dengan tingkat resiko yang telah dinilai, dan identifikasi bahaya, yaitu melakukan pemantauan secara berkala terhadap efektivitas langkah-langkah pengendalian yang telah diterapkan. Untuk faktor selanjutnya yaitu ada faktor biologi. Untuk faktor biologi ini adalah serangkaian upaya untuk mencegah atau mengurangi risiko paparan terhadap organisme hidup yang berpotensi membahayakan kesehatan pekerja. Organisme ini bisa berupa bakteri, virus, jamur, parasit, atau bahan biologis lainnya. Paparan dari biologi ini dapat menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari infeksi ringan hingga penyakit menular yang lebih serius. Untuk jenis-jenisnya sendiri, di sini yang pertama ada bakteri. Bakteri ini organisme uniseluler yang dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti tuberkulosis, tetanus, dan infeksi saluran kemih. Kemudian yang kedua ini ada virus. Virus ini menginfeksi sel hidup dan menyebabkan penyakit seperti flu, hepatitis, dan bisa HIV atau AIDS. Kemudian ada jamur. Jamur sendiri adalah organisme eukariotik. Ini dapat menyebabkan infeksi pada kulit pekerja, saluran pernapasannya, dan pada sistemiknya. Kemudian yang terakhir itu ada virus, ada parasit, organisme yang hidup pada atau di dalam organisme lain dan mengambil nutrisi dari inangnya. Contohnya itu cacing yang berkembang biak dalam manusia dan kutu yang dapat menyebabkan bahaya. Untuk langkah-langkahnya sendiri dalam melakukan pengendalian terhadap faktor biologi itu dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi dahulu bahayanya itu apa, kemudian diterapkan teknik pengendalian di sumber, misalnya isolasi area kerja. Penggunaan alat pelindung diri juga sangat penting, serta penerapan prosedur kerja yang aman. Kemudian, kebersihan dari lingkungan kerja yang optimal, pelatihan bagi pekerja, dan program vaksinasi juga menjadi bagian penting dalam pengendalian faktor biologi. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan aman bagi seluruh karyawan yang ada di tempat kerja tersebut. Selanjutnya ada faktor ergonomi. Pengendalian faktor ergonomi adalah upaya sistematis untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman
nyaman, dan efisien untuk pekerja. Tujuannya dari pengendalian ini yaitu mencegah terjadinya cedera akibat kerja, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kepuasan kerja. Selanjutnya, faktor-faktor ergonomi yang perlu dikendalikan. Yang pertama, ada postur tubuh. Posisi tubuh saat bekerja yang tidak ergonomis dapat menyebabkan nyeri otot, tulang, dan sendi. Yang kedua, pengangkatan beban. Mengangkat beban yang terjadi berat atau dengan cara yang salah dapat menyebabkan cedera punggung dan otot. Yang ketiga, getaran. Paparan getaran darah yang terus-menerus dapat menyebabkan gangguan saraf dan peredaran darah. Yang keempat, suhu dan kelembapan. Suhu dan kelembapan yang ekstrim dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan menurunkan kinerja. Yang kelima, pencahayaan. Pencahayaan yang tidak memadai dapat menyebabkan kelelahan mata dan gangguan penglihatan. Yang keenam, bising. Kebisingan yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan pendengaran dan stres. Selanjutnya, ada langkah-langkah umum pengendalian faktor ergonomi. Evaluasi ergonomi. Lokasi lokasi resiko melakukan penilaian terhadap semua tugas dan stasiun kerja untuk mengidentifikasi potensi resiko ergonomis, seperti postur tubuh yang tidak benar, mengeluarkan beban yang berat, dan gerakan berulang. Analisis pekerjaan menganalisis setiap langkah dalam suatu pekerjaan untuk mengidentifikasi aktivitas yang menyebabkan potensi cedera. Selanjutnya, desain ulang pekerjaan, merancang ulang tugas, mengubah urutan tugas, metode kerja, atau alat yang digunakan untuk mengurangi beban kerja fisik dan mental. Mendesain ulang stasiun kerja, mengatur ulang tata letak stasiun kerja, tinggi kursi, dan posisi peralatan agar sesuai dengan postur tubuh yang baik. Oke, baik. Selanjutnya adalah faktor psikologi. Faktor psikologi adalah faktor yang mempengaruhi aktivitas tenaga kerja disebabkan oleh hubungan antar personal di tempat kerja, peran, dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Adapun jenis-jenis faktor psikologi di tempat kerja yaitu ada stres kerja, beban kerja mental, kelelahan, burnout, konflik interpersonal, ketidakpuasan kerja, dan gangguan mood seperti depresi dan kecemasan. Nah, hal-hal ini berdampak pada kesehatan fisik dan mental pekerja, kemudian berdampak pada produktivitas dan kualitas kerja, kemudian berdampak pada keselamatan kerja dan risiko kecelakaan, serta mengakibatkan turnover karyawan. Artinya, ada tingkat di mana karyawan meninggalkan perusahaan dan digantikan oleh karyawan baru. Dan juga absenteisme, yaitu mengacu pada ketidakhadiran karyawan di tempat kerja ketika mereka dijadwalkan untuk bekerja. Next. Selanjutnya adalah pengukuran faktor psikologi di tempat kerja. Nah, adapun metode pengukuran yaitu dapat dilakukan melalui kuesioner dan survei, wawancara terstruktur dan semi terstruktur, observasi perilaku, pengukuran fisiologis, penilaian kinerja, dan analisis data absensi dan turnover. Nah, berdasarkan faktor-faktor dan juga dampak dari faktor psikologi di tempat kerja ini, adapun strategi pengendalian faktor psikologi yaitu yang pertama pendekatan organisasi, yaitu dengan redesign pekerjaan dan lingkungan kerja, perbaikan sistem manajemen dan kepemimpinan, peningkatan komunikasi organisasi, dan implementasi kebijakan work-life balance. Yang kedua, ada intervensi tingkat tim seperti pembangunan tim dan kohesi kelompok, pelatihan resolusi konflik, peningkatan dukungan sosial di tempat kerja, dan program mentoring dan coaching. Strategi selanjutnya yaitu pendekatan individual, seperti program manajemen stres, pelatihan keterampilan coping,
teknik relaksasi dan mindfulness, pelatihan manajemen waktu. Serta yang terakhir adalah implementasi program pengendalian, yaitu perencanaan dan penetapan tujuan, pelatihan dan sosialisasi program, pelaksanaan bertahap atau pilot project, dan yang paling penting adalah monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Selanjutnya terkait penerapan hygiene dan sanitasi. Pentingnya penerapan hygiene dan sanitasi di lingkungan kerja adalah untuk yang pertama mencegah penyebaran penyakit dengan menjaga kebersihan, risiko penularan penyakit menular seperti flu, diare, dan penyakit kulit dapat diminimalisir. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Karyawan yang sehat cenderung lebih produktif dan memiliki tingkat absensi yang rendah. Lalu yang ketiga adalah untuk menjaga reputasi perusahaan, di mana perusahaan yang memperhatikan kebersihan dan kesehatan karyawan akan memiliki citra positif di mata pelanggan dan masyarakat. Lalu yang keempat ada untuk memenuhi peraturan perundang-undangan, yaitu banyak peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi karyawan. Lalu selanjutnya ada contoh penerapan hygiene dan sanitasi di lingkungan kerja. Yang pertama, ada fasilitas kebersihan yang memadai, yaitu penyediaan air bersih yang cukup untuk mencuci tangan, lalu penyediaan sabun dan hand sanitizer, penyediaan tisu, penyediaan tempat sampah tertutup, lalu perawatan toilet secara berkala. Lalu yang kedua ada pembersihan lingkungan kerja, seperti membersihkan meja kerja, lantai, dan peralatan secara teratur. Lalu menghapus debu dan kotoran, serta menjaga kebersihan ventilasi. Lalu yang ketiga ada pengelolaan limbah, yaitu memisahkan sampah organik dan non-organik, membuang sampah pada tempatnya, mengelola limbah berbahaya sesuai prosedur. Yang keempat ada pendidikan dan pelatihan, yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya hygiene dan sanitasi, serta mensosialisasikan prosedur kebersihan yang harus diikuti. Yang kelima ada pengendalian hama dengan melakukan pemberantasan serangga dan tikus secara berkala dan menjaga kebersihan area di sekitar gedung. Dan yang keenam, ada pemeriksaan kesehatan berkala, yaitu menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan bagi karyawan dan mengadakan. Oke, kemudian ada fasilitas kebersihan, di mana fasilitas kebersihan itu sangat penting untuk guna memastikan dan menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan nyaman, sehingga produk yang dihasilkan itu terjaga mutu dan kualitasnya. Di sini fasilitas kebersihan di tempat kerja itu sebagai berikut. Secara umum itu ada tempat sampah yang meliputi untuk tempat sampah organik dan non-organik. Kemudian toilet yang difasilitasi dengan wastafel. Terus tanda peringatan yang biasanya diletakkan di sekitar tempat sampah. Kemudian ada hand sanitizer. Kemudian ada peralatan cleaning service atau OB. Itu meliputi gambar berikut. Selanjutnya, penerapan tempat sampah dan peralatan kebersihan plus kebutuhan udara bersih. Pentingnya penerapan tempat sampah dan peralatan kebersihan atau kebutuhan udara bersih. Yang pertama, mencegah penyebaran penyakit. Tempat sampah yang tidak dikelola baik dapat menjadi sumber mikroorganisme berbahaya seperti bakteri, virus, dan parasit yang dapat menyebabkan infeksi kulit, gangguan pernapasan, hingga penyakit serius bagi pekerja. Meminimalisir risiko kecelakaan dari alat kebersihan
di mana mesin pembersih berat seperti mesin pemoles lantai atau penyedot debu industri jika tidak digunakan dengan benar bisa menyebabkan kecelakaan serius. Selanjutnya, kebutuhan udara bersih di tempat kerja. Udara bersih dan segar di tempat kerja dapat meningkatkan kenyamanan, fokus, dan produktivitas pekerja. Lalu memastikan lingkungan kerja yang bersih dan sehat. Tempat kerja yang dikelola dengan baik akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang bersih, nyaman, dan bebas bau. Untuk contoh penerapan tempat sampah dan peralatan kebersihan plus kebutuhan udara bersih, yang pertama pengelolaan tempat sampah, yaitu pemilahan sampah, pengosongan rutin, penggunaan tempat sampah penutup. Yang kedua, penggunaan dan pembayaran peralatan kebersihan seperti APD, penyimpanan yang aman, pelatihan penggunaan alat. Dan ketiga, penerapan kebutuhan udara bersih seperti sistem ventilasi yang baik, penggunaan alat deteksi kualitas udara, dan perawatan berkala filter udara. Selanjutnya ya tata laksana rumah tanggaan. Pentingnya penerapan tersebut mencakup 4 prinsip, yaitu yang pertama mencegah kecelakaan kerja dengan menata peralatan dan bahan sesuai dengan ketentuan rapi, ringkas, dan bersih. Bersih ini ialah kegiatan untuk membersihkan alat-alat dan perangkat yang dipakai untuk meminimalkan resiko kecelakaan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas, yaitu menjaga area tetap rapi dan bersih agar kerja lebih efisien. Yang ketiga ialah memelihara kesehatan dengan cara resik dan rawat agar mencegah penyakit akibat masalah kesehatan seperti lingkungan yang kotor. Dan yang keempat ialah mematuhi prosedur keamanan. Penerapan tata laksana rumah tanggaan sesuai prosedur memastikan bahwa alat kerja, perkakas, dan bahan disimpan di tempat yang aman. Next. Contoh-contohnya ialah pemilihan penataan alat kerja seperti meletakkan alat-alat dengan kelompok berdasarkan jenis dan fungsinya, contohnya obeng, multimeter, dan yang lain-lain jika dalam laboratorium telekomunikasi. Yang kedua, pengelolaan sampah dan limbah, misalnya limbah bahan kimia harus dibuang ke tempat yang sudah disediakan, tidak mencampurnya dengan sampah yang lain untuk menjaga kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Yang ketiga, perawatan pada alat dan perlengkapan, pemeriksaan dan perawatan rutin pada perangkat pengukur sinyal bagian telekomunikasi misalnya ya, sehingga alat tidak ada mengalami kerusakan dan mengganggu operasional kerja. Dan yang keempat juga ada penyimpanan bahan dengan aman. Bahan-bahan yang mudah terbakar atau berbahaya seperti cairan atau pelumas harus disimpan di tempat yang khusus dirancang oleh bahan-bahan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari masalah terkait pengaruh pengukuran faktor bahaya di tempat kerja, yaitu yang pertama, faktor bahaya di tempat kerja dapat diartikan sebagai segala kondisi yang berpotensi menyebabkan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, terdapat beberapa faktor pengendalian lingkungan kerja di antaranya, yaitu faktor fisika, faktor biologi, faktor kimia, faktor ergonomi, serta faktor psikologi. Yang ketiga yaitu pengendalian lingkungan kerja dilakukan agar tingkat bajakan faktor fisika dan faktor kimia dari bawah NAB serta penerapan faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologi memenuhi standar. Yang keempat yaitu fasilitas kebersihan di tempat kerja sangat penting guna memastikan dan menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan nyaman sehingga produk yang dihasilkan terjaga mutu dan kualitasnya. Sekian presentasi yang dapat kami presentasikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Berikut materi kami, Pak, meliputi pengukuran fungsinya, persyaratannya, pengendalian faktornya, dari aspek fisika ada, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi, eh, penerapan higienis dan sanitasinya, fasilitas kebersihannya, tempat sampai peralatan kebersihan dan juga kebutuhan udara bersihnya, tata laksana ke rumah tanggaannya. Eh,
Sekian presentasi dari kami, Pak. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.